Bagaimana prinsip dasarnya? Oke, ini ada 4 prinsip dasar P5 yang saya kutip dari Kemendikbud, yaitu dia harus holistik, kontekstual, orientasinya pada siswa, dan eksploratif. Bapak Ibu, di sini tidak ada yang namanya ceramah. Ceramah itu nanti sifatnya workshop, ya begitu. Seperti kita saat ini namanya ceramah, Bapak Ibu. Ceramah ini hanya berlaku di andragogi level atau tingkat andragogi, tidak di pedagogi. Kenapa tidak di pedagogi? Karena pedagogi itu ranahnya adalah dipandu oleh guru. Sedangkan andragogi itu adalah inisiatif dari siswanya. Nah, kita ingin anak kita inisiatif seperti andragogi, tapi tentu tidak semua anak bisa demikian, terutama SD. Ranahnya pasti pedagogi. SMP juga demikian, sampai SMA. Terarah, terpandu, dan terpimpin oleh guru. Bukan berarti dia tidak bebas. Dia tetap merdeka. Karena nanti pendekatannya adalah berorientasi pada siswa. Pendekatannya adalah kepada siswa sebagai subjek. Begitu. Nah, kita lihat yang pertama di sini ada keterhubungan dan terpadu, Bapak Ibu. Jadi semua mata pelajaran akan terpadu, ada yang garis besar, nanti kita akan hubungkan semuanya, intranya, ekstranya, gitu ya, kemampuan nalarnya, perilakunya, karakternya, semua holistik terjadi satu dalam satu proses pembelajaran. Nah itu yang kita harapkan di P5 itu muncul ya, gitu. Kemudian dia kontekstual, Bapak Ibu. Jangan bikin P5 kalau P5-nya nggak berhubungan dengan daerah Bapak Ibu. Misalnya begini, saya di Kalimantan Timur, saya mau bikin wirausaha, tapi tidak kontekstual. Saya mau bikin pesawat roket, begitu, mau bikin pesawat terbang, ya boleh-boleh saja, tetapi apakah bahannya ada, apakah sesuai dengan konteks yang berlaku, begitu ya. Dan itu kita harus lihat. Jadi dibuat nyata, dibuat konkret. Kenapa dibuat nyata? Karena pakai pengalaman. Jadi tidak seperti dibayangkan. Anak tidak diajak untuk membayangkan, tapi anak diajak untuk mengalami langsung. Karena mengalami tadi, maka hadir kebermaknaan dalam belajarnya. Begitu. Nah, ini 2 hal yang harus kita lakukan. Dan kemudian ketiga, saya sampaikan berorientasi pada peserta didik, yang mana siswa sebagai subjek. Karena sebagai subjek tadi, kita akan pelan-pelan mendekatkan metode kita ke andragogi. Anak-anak akan belajar secara mandiri. Begitu ya. Bukan berarti dikasih lembar kerja, kerjakan sendiri. Tidak seperti itu, Bapak Ibu. Ya. Bukan begitu. Jadi memang tetap terpandu oleh guru, tapi ada inisiatif kemandirian karena gurunya sebagai pemandu. Begitu. Dan terakhir, tentu harus eksploratif. Karena sifatnya inquiry. Inquiry itu apa, ya, Bapak Ibu? Inquiry itu mencari sesuatu. Dasarnya cari tahu yuk. Gitu. Kalau ada satu YouTube channel yang juga pernah diundang oleh Pak Nadiem, namanya Kok Bisa, itu di channel tersebut, saya pernah ketemu dengan konten kreatornya, waktu itu sempat ketemu bareng di tahun 2018 di Jakarta, waktu kami hadir di Kemendikbudristek, undangannya Najila Shihab. Pada saat itu, saya dan rekan-rekan ketemu, dan kita berdiskusi bahwa kenapa judulnya Kok Bisa. Dia katakan bahwa ini memantik anak-anak untuk buka channel kami, supaya kok bisa begini, kok bisa begitu, contoh sederhana. Kok bisa kalau kita pergi ke kota A itu terasa jauh, ketika pulang terasa cepat. Ini sederhana ya pertanyaannya, Bapak Ibu ya, gitu. Kok bisa begitu? Nah ini adalah sifat inquiry, begitu. Dan konsep P5 harus inquire, harus mencari seperti itu. Dan basisnya masalah, begitu. Jadi harus pendekatannya pada masalah. Masalahnya harus sesuai dengan konteks, Bapak Ibu, begitu. Contoh misalnya di daerah saya itu tidak ada bahasa daerah. Ini masalah nih. Di kota Balikpapan, bahasa daerahnya sudah terkalahkan oleh bahasa Indonesia. Begitu. Nah, ini masalah. Kenapa bisa demikian? Kok bisa sih? Nah, itu inquire. Nanti kita cari tahu sama-sama kok bisa demikian. Nah, itu. Dan tidak mungkin kan kalau pertanyaan tadi saya bawa misalnya di tempat Bapak Ibu yang kental bahasa daerahnya, misalnya di Surabaya, bahasa daerahnya masih kental, sekalipun ada bahasa Indonesia di situ. Tidak mungkin kan kalimatnya begini, bahasa Jawa punah kok bisa bahasa Jawa itu menghilang di Surabaya? Kan nggak mungkin. Ya, Ibu ya. Karena dalam konteks ya mereka tetap menggunakan bahasa Jawa dalam keseharian. Dan di Balikpapan, bahasa Melayunya itu saya katakan tidak ada. Kenapa tidak ada? Bukan tidak ada. Penuturnya sudah menghilang. Begitu. Nah, ini perlu direvitalisasi, perlu dihidupkan kembali. Nah, itu nanti jadi proyeknya misalnya, boleh. Nah, ini yang saya maksud bahwa pembelajarannya itu basisnya masalah. Kenapa ya pesawat itu bisa terbang? Apa yang membuat dia bisa terbang? Nah, itu
pertanyaan-pertanyaan yang berbasis masalah. Gitu. Kok bisa? Gitu. Kata kuncinya kok bisa? Begitu. Ya, sederhananya begitu. Jangan pakai bahasa alien, Bapak Ibu. Pakai bahasa yang anak-anak mudah pahami saja. Ketika kita memberikan pertanyaan, ya. Ya. Itu. Nah, sekarang saya akan masuk kenapa prinsip-prinsip tadi yang kita lihat tadi ini Bapak Ibu ya, prinsip-prinsip ini selaras dengan apa yang dibutuhkan abad 21 saat ini Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat keterampilan abad 21 ini yang didesain, kita bisa lihat yang saya merahkan ini adalah skill abad 21. Sedangkan yang putih ini adalah tambahan, begitu. Kenapa saya katakan tambahan? Karena Indonesia sadar bahwa kreatif saja, berpikir kritis saja atau analitis saja itu tidak menjadikan anak itu bermanfaat, Bapak Ibu. Makanya nanti akan saya bahas kreatif, inventif, dan inovatif. Ada hubungan dengan P5, begitu. Nah, jadi harus punya skill ini dulu, Bapak Ibu ya, punya skill ini, gitu. Tapi kalau skill ini punya, tapi nggak beretika bertanggung jawab, jadi masalah nih, Bapak Ibu. Contoh, ada anak, dia pinter banget, bahkan tugasnya dikumpulkan tiap hari, tepat waktu, tapi sering bohong. Bayangin, dia di sini, tapi dia sering bohong. Atau sebaliknya, dia rajin beribadah, dia taat dengan agamanya, bahkan dia begitu sopannya dengan orang tua, begitu baiknya dengan antar sesama, tapi kalau dikasih tugas, dia males, nggak pernah tepat waktu ngerjain. Ayo, Bapak Ibu. Nggak bisa kan? Harus seimbang ya dua-duanya ini. Nah, keduanya ini tidak bisa hanya berdasarkan ini. Jadi harus ada karakter. Itulah kenapa prinsip dasar P5 itu harus ada Pancasilanya, begitu. Harus ada ketuhanannya. Jadi berilmu saja tidak akan cukup kalau tak beretika dalam hidup, begitu. Nah, kebermanfaatan itu adalah gabungan dari semuanya, Bapak Ibu ya. Nah, untuk sampai di situ, maka saya akan jelaskan ada dua jenis proyek yang sering disalahpahami tentang project based learning atau pembelajaran berbasis proyek yang menjadi dasar utama kenapa disebut dengan P5 atau proyek itu Bapak Ibu ya. Nah, saya merahkan ini adalah yang saya maksud dengan P5 dasarnya, dan yang abu-abu ini adalah yang sering kali disalahpahami. Kalau saya terjemahkan inilah pembelajaran berbasis proyek, kalau ini pembelajaran yang akhirnya adalah sebuah proyek. Saya ulang, yang pertama adalah pembelajaran berbasis proyek, dan yang kedua adalah akhirnya proyek. Begitu. Contoh, kalau di project based learning itu, dia pasti butuh bimbingan, sedangkan learning by project itu tanpa guru pun dia bisa kerjakan, bisa dibawa menjadi PR. Begitu Bapak Ibu guru ya. Dan sifatnya adalah instruksi. Tugas, dikasih tugas, dia kerjain sendiri di rumah, begitu bisa. Tetapi project based learning nggak gitu. Project based learning itu adalah dipandu dan dipantik oleh guru. Makanya dalam belajar di P5, itu bukan berarti proyeknya harus jadi, Bapak Ibu. Ini harus ditekankan dulu bahwa pokoknya nanti kalau pesta karya, panen karya, karyanya harus ditunjukin biar sekolahnya keren. Bukan begitu konsepnya. Kalau begitu nanti akhirnya adalah ini nih. Ujung-ujungnya proyek gitu. Learning embedded by project. Itu bukan kata saya ya. Nah, jadi di waktu kita menyusun project based learning itu, proyeknya nggak harus selesai. Tapi temuannya yang dilaporkan. Contoh, kita mau buat proyek nanam pakcoy misalnya, menanam pakcoy, kemudian siswa disuruh menanam itu, membuktikan bahwa bisa nggak hidroponik dilakukan. Kemudian dia melakukan hidroponik itu di sekolah dengan kelompoknya masing-masing. Pada saat mengerjakan, tiba-tiba ada temannya yang main bola, bolanya ketendang, kena hidroponiknya hancur. Apakah dia harus ulang, Bapak Ibu? Jawabannya tidak. Maka dia buat laporan kenapa Pak Coy-nya bisa hancur. Nah, itu project based learning. Kalau learning embedded by project, mau itu hancur bagaimana, pokoknya harus jadi. Itu kayak proyek bikin jalan, saya katakan begitu. Berapapun anggarannya jalankan, gitu. Harus jadi itu jalan begitu. Nah, kalau project based learning, prosesnya project. Ketika dia melakukan itu, tiba-tiba tadi hidroponiknya gagal, dia buat laporan dan dia presentasikan dari awal sampai hancur, kemudian dari hancur tindak lanjutnya apa supaya tidak terjadi lagi hal yang demikian. Itulah dimensi pemahaman yang disampaikan Wiggins di teorinya tentang design thinking, dasar muasal dari Merdeka Belajar Bapak Ibu di tahun 2005. Kalau
baca bukunya itu menarik sekali, begitu. Ya. Nah, jadi bukan berarti harus berakhir proyek. Kalau berakhir proyek, Bapak Ibu, jadi beban buat anak. Bukan merdeka buat anak namanya. Itu namanya ancaman buat anak. Ya, begitu. Nah, bagaimana kalau di akhir proyeknya nggak jadi, bukan karena ketendang, tapi emang nggak dikerjakan, begitu. Nah, dilaporkan kenapa nggak dikerjakannya, begitu. Dan itu disampaikan secara ilmiah kalau bisa. Nah, makanya di dalam pembelajaran itu namanya reasoning, ya, membuat alasan berdasarkan data-data yang nyata, data-data yang asli, otentik, begitu. Nah, itu project based learning tadi. Nah, inilah dasar dari P5 tadi ya, Pak Ibu, ya, begitu. Nah, jadi pada akhirnya proyek itu akan diuji atau dipresentasikan. Saya garis bawahi di sini, diuji. Jadi bukan dipamerkan. Kalau dipamerkan namanya learning aided by project, dikumpulin, pamerin. Enggak gitu project based learning. Tapi diuji, ada prototyping and testing di sini. Kayak gitu. Karena pendekatannya adalah design thinking. Nanti kita akan masuk ke sana. Design thinking itu apa? Ya.